Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan besar bagi kita, bagaimana Iran menjadi negara Syiah? Bagaimana sejarah beralih ke madhab Syiah? Di video ini kita kupas tuntas tentang negara rujukan Syiah itu. Sejak peristiwa penaklukan Muslim atas Persia abad ke-7, Islam menjadi agama resmi di Iran. Selama 9 abad selanjutnya, Iran mengikuti madhab Ahlussunnah wal Jamaah atau madhab Sunni. Madhab Sunni di negara ini pun tampak jelas dalam semua aktivitas penduduknya. Namun, saat ini mayoritas penduduk Iran adalah penganut Syiah. Bahkan, penduduk yang berpahaman Sunni hanya tinggal 10% dari keseluruhan umat Muslim di Iran. Lantas mengapa hampir semua orang di Iran menganut madhab Syiah? Bermula dari berdirinya dinasti Safawi. Setelah runtuhnya Khilafah Abbasiyah, sebagian kabilah Turki yang tinggal di Azerbaijan memeluk madhab Syiah Imamiyah. Mereka inilah golongan Syiah Imamiyah pertama yang berdiri secara resmi dan melebarkan pengaruhnya di seluruh tanah Iran. Pada awal abad ke-16, Ismail I mendirikan dinasti Safawi dan berhasil menduduki singgasana Tabriz untuk merebut semua wilayah Iran dari Turki. Sejak saat itu, dinasti ini menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi Iran. Periode kekuasaan dinasti Safawi dari tahun 1501 sampai 1722 dapat dikatakan sebagai masa transisi yang mengubah Iran. Pasalnya, selama periode tersebut, Iran yang sebelumnya mengikuti madhab Sunni berubah menjadi benteng spiritual bagi Islam Syiah. Pembantaian umat Islam Sunni. Langkah awal yang dilakukan oleh Ismail I adalah mengumumkan madhab Syiah Imamiyah sebagai madhab resmi Iran. Sayangnya, perubahan ini dilakukan secara paksa dan penuh kekerasan. Demi menuruti keinginan itu, pemerintah Ismail I melakukan serangkaian pembunuhan dan pembantaian yang kejam. Tindakan paling buruk pada saat dinasti Safawi berkuasa adalah mengirimkan para pengacau ke daerah-daerah dan memaki para Khulafaur Rasyidin. Ketika para pengacau tersebut memaki Abu Bakar, Umar, Utsman, maka penduduk yang mendengarnya harus menirukan. Apabila menolak, mereka disiksa bahkan dibunuh. Menghadapi tindakan kejam itu, orang-orang Iran tidak memiliki jalan lain kecuali melarikan diri agar tetap bisa memegang teguh Islam Sunni atau terpaksa menerima madhab Syiah. Bahkan dalam satu hari, penguasa Syiah di Iran pernah membunuh 140.000 orang Sunni. Tindakan para penerus dinasti Safawi. Setelah dinasti Safawi, datanglah dinasti-dinasti yang lain seperti dinasti Zandiyah, Qadariyah, Pahlavi, dan Khomeini yang kemudian berkuasa di Iran. Semua dinasti tersebut menempuh jalan yang sama seperti tindakan dinasti Safawiyah. Setiap hari orang-orang Sunni yang tersisa selalu mendapatkan serangan baru dari mereka. Bahkan sumber-sumber penghidupan orang Sunni di daerah yang sejajar dengan Teluk juga dikuasai. Hal ini memaksa mereka melarikan diri ke negara-negara Arab tetangga yang berpahaman Sunni hingga akhir abad ke-19. Iran setelah revolusi. Setelah Iran menjadi republik pada tahun 1979, madhab Syiah menjadi madhab resmi. Kendati demikian, pemerintah Iran menjamin hak dan kebebasan penganut madhab lain Islam Sunni, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Penganut Sunni bahkan ada dalam parlemen, dewan ahli, dan pejabat pemerintah. Iran kini menyuarakan dan persatuan Syiah dan Sunni di dalam negeri, regional, dan dunia. Salah satunya melalui pertemuan tahunan internasional Persatuan Dunia Islam dan Pekan Persatuan dengan kehadiran ulama Syiah dan Sunni paling terkemuka di dunia. Inilah kisah awal mula Iran menjadi negara Syiah. Semoga video ini dapat menambahkan wawasan sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.